Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor UMKM, di mana pemerintah berencana untuk menghapus jumlah pinjaman dari nilai 500 juta tahap pertama, kemudian dengan maksimal 5 miliar rupiah di tahap berikutnya. Seperti apa nanti hal ini dampaknya terhadap pelaku UMKM di Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana penghapusan kredit macet bagi UMKM di perbankan nasional. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana penghapusan kredit macet bagi UMKM di perbankan nasional. Di mana penghapusan kredit macet ini akan berlaku untuk pinjaman senilai 5 miliar rupiah, sedangkan untuk tahap pertama yang akan dihapus hanya untuk pinjaman kredit maksimal 500 juta rupiah, khusus bagi debitur kredit usaha rakyat. Pertama yang 500 juta, ya KUR itu yang macet sudah dihapuskan, ya jadi dihapus bukukan oleh banknya, dihapus tagihkan, gitu. Nah ini PP-nya sedang disiapkan oleh Menteri Keuangan karena supaya tadi ada persyaratannya, ya supaya jadi nanti kan tidak ada murah hajat lah di dalam kebijakan ini. Nah ini saya kira akan untuk di Bank Himbara kira-kira 22 triliun, ya. Ini saya yakin ini bisa memperbaiki keadaan usaha lebih baik, ya. Target kita sih sampai yang 5 miliar ke bawah itu harus dihapuskan. Meski demikian, dalam penghapusan kredit macet ini pihaknya akan melakukan penilaian yang mendalam terkait penyebab kredit macet tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, wacana pemerintah hapus kredit macet UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Ya, halo, selamat pagi, Bu Sarmila. Pagi, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, Ibu Sarmila. Salam sehat. Dan langsung saja kita ulas terkait dengan rencana atau wacana yang tengah digelontorkan oleh pemerintah, begitu penghapusan kredit macet di sektor UMKM. Tapi terlebih dahulu, Anda update terlebih dahulu ini, Bu Sarmila. Bagaimana sih kondisi dari sektor UMKM di Indonesia saat ini? Alhamdulillah Mas Prasetyo dan seluruh pemirsa hadirin sekalian, kinerja para UMKM kita di tahun 2023 ini semakin membaik ya, terlebih kita lihat dari mereka ikutan di digital ya, masuk ke onboarding dalam digital platformnya itu sudah mencapai 20 juta. Jadi after COVID-19 kan ada perubahan perilaku ya dalam mengelola usaha, yaitu dari transformasi digital tradisional menjadi transformasi digital. Jadi perlakuan untuk UMKM ini saya lihat kinerjanya sudah semakin baik. Dan yang menarik juga aspek pembiayaannya itu juga banyak diserap oleh digital, pembiayaan digital juga banyak terjadi hari ini. Dan saya kira kinerjanya setelah COVID-19 ini bergerak bagus ya, bagus. Hanya saja mungkin daya beli yang menurun nih Pak belakangan ini. Oh, justru daya beli masyarakatnya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi kita di 5,17% kan konsumsi rumah tangga justru yang menjadi penopang ekonomi. Tapi tampaknya tidak sejalan begitu dengan daya beli masyarakat. Jadi daya belinya lebih ke konsumsi rumah tangga ya, bukan hal-hal yang konsumtif lain ya Pak. Itu jadi beberapa kan aspek yang banyak selama ini. Jadi UMKM-nya yang paling bagus itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang konsumtif rumah tangga itu Pak, bagusnya di situ. Yang lain masih dalam proses ya menuju perbaikan untuk
untuk misalnya di tourism, dan itu lagi bergerak lah semuanya seperti itu. Oke, ada beberapa sektor yang justru lagi naik daun lah bisa dikatakan ya, terkait dengan Yes, kondisi betul saat ini. banget. Nah, Betul. lantas bagaimana dengan rencana pemerintah ini untuk menghapus kredit macet di sektor UMKM? Apakah ini menjadi angin segar yang dinantikan kah atau Anda melihat dari sisi lain, Bu Sarmila? Iya, saya melihat ini sesuatu kebijakan yang luar biasa Hmm, ya. Dari saya bisnis semenjak sekarang ini saya belum pernah dengar gitu ya. Dan oke. ini sesuatu yang revolusioner ya, reformasi yang luar biasa. Tadi kita mendengarkan sama-sama Pak Menteri Teten udah Iya, menyampaikan bahwa mereka akan membantu nilai maksimumnya 500 juta dulu ya tahap awal ini. Nanti setelah itu ada yang 5 miliar. Nah, kriteria debitur yang masuk dalam UMKM ini mungkin udah yang kolektibilitasnya 5 kali ya gitu. Jadi oke. koleknya udah memang udah di luar kemampuan mereka lagi untuk kalaupun diupayakan memang nggak bisa dan akhirnya nanti mengganggu daripada ritmenya si perbankan yang memberikan pinjaman itu gitu loh Oke. Pak. Dari kacamata Kadin sendiri, memang saat ini pelaku usaha UMKM begitu ya, masih banyak yang terjebak dalam pinjaman mereka di perbankan begitu, dalam artian ada kredit macet yang cukup besar di sana? Ya Pak, kalau terjebak tuh kesannya nggak Hmm, disiapkan ya Pak. Jadi hmm, kalimat terjebak itu hmm, kayaknya semua kan well prepare ya. Kalau oke. terjebak itu tidak di planning ya. Tiba-tiba Ya, kita terjebak masuk ke dalam itu. Jadi betul. jadi menurut saya tidak terjebak. Tapi ini Hmm, adalah satu kebutuhan ya. Salah satu masalah di UMKM itu kan permodalan ya Pak ya. ya. Hari ini total kredit macetnya udah mencapai 53,8 triliun. Nah, ini mungkin ke depan insya Allah nih lewat Mas Prasetyo lagi nih, lewat Oke, IDX, mudah-mudahan ke depan ini kita tidak hanya sukses dalam hmm, penyaluran, tetapi juga kita harus sukses dalam pengembaliannya dengan oke, beberapa cara kali Mas Prasetyo. Jadi tidak apa? membebankan banyak orang yang diantaranya yang Mhm, selalu kita bilang Mas Prasetyo ya, pendampingan melekat itu menjadi penting dan kriteria-kriteria ke depan memang harus menjadi yang lebih perlu diperhatikan. Tapi alhamdulillah lah ya untuk menjaga kestabilan ekonomi semuanya pemerintah mengambil keputusan ini dan itu baik dan bijak menurut kami. nah itu dia, kalau bicara mengenai pendampingan melekat begitu, kalau Anda katakan ini memang sudah ada well prepare bahwa memang ini ada satu usaha yang mereka siapkan begitu dengan melakukan, pinjaman ke perbankan. Nah lantas bagaimana dengan pendampingan yang Anda maksudkan? Apakah sejauh ini belum optimalkah atau bagaimana? Ya Pak, jadi saya melihatnya perbankan ada target-target Hmm, yang diberikan oleh pemerintah untuk penyerapan dana KUR ini, oke, tetapi mungkin karena UMKM yang disasar adalah UMKM yang notabene masih kelas menengah ke bawah ini, mhm, ke depan ini menjadi PR kita bersama bahwa dalam pemberian itu tidak ada salahnya melibatkan teman-teman dari asosiasi ataupun komunitas-komunitas di mana usaha-usaha itu berada diajak untuk sebagai pendamping ya. Jadi supaya ada jaminan buat mereka juga seperti off-taker, kolaborasi dan lain sebagainya menjadi perhatian kita bersama gitu Pak. beberapa syarat yang harus dipenuhi UMKM untuk dihapus, kredit macetnya itu, debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015 ini, Bu Eh, Sarmila. Ini bagaimana kalau Anda melihat pengklasifikasian 2015. ini? Iya, Jadi kalau 2015 sebenarnya belum COVID ya Pak ya? COVID belum, kan iya, 2019 ya Pak ya yes, sebenarnya kan Pak. Nah ini yang nanti mesti apa ya, jadi kata Pak tadi, kata Pak Teten jangan sampai ada moral hazard lah seperti itu, saya mhm, berharapnya seperti itu. Karena yang diputihkan ini yang dari 2015 ya kan Pak? iya iya iya, Kredit kita kan 2000 COVID itu 2019. Biasanya kredit KUR ini maksimum 3 tahun ya Pak ya. Harusnya mmm. 2018 sudah selesai atau 2019 awal udah selesai gitu. Oke oke oke. Nah mungkin ini yang perlu dipertajam lagi begitu ya Bu Kalau Sarmila ya? saya iya Pak. Oke Saya oke. sih mintanya dipertajam aja Pak karena
Kan ini 2015, Hmm. COVID-nya 2019, Ya. berarti ada sesuatu reasonable apa yang mesti kita sama-sama ya sebagai rakyat kita harus paham juga lah gitu. Oke, oke. Kenapa? Gitu ya. Baik, lantas bagaimana dengan mekanismenya ini dari teman-teman pelaku UKM juga untuk bisa menjadi peserta begitu dalam artian mungkin terlibat ya dalam upaya penghapusan kredit macet di UMKM. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Sarmila. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama dari sisi syarat dalam penghapusan kredit macet di sektor UMKM. Yang pertama, piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Kedua, bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Kemudian yang ketiga, kriteria untuk menghapus tagihan piutang macet UMKM adalah kredit usaha rakyat KUR dan tahap kedua non-KUR dengan ketentuan debitur sebagai berikut. Ya, kita akan cermati di slide berikutnya. Ya, debitur dengan status UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015. Batas maksimal nilai pinjaman sebesar 500 juta rupiah untuk KUR, kemudian batas maksimal nilai pinjaman sebesar 5 miliar rupiah untuk tahap kedua non-KUR. Jadi 500 jutanya untuk KUR, kemudian 5 miliar rupiah untuk tahap kedua yang non-KUR atau kredit usaha rakyat. Piutang telah macet. Ini sekitar dan sudah dilakukan hapus buku. Kemudian debitur masih memiliki niat untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Dan selanjutnya, total penyaluran KUR per 31 Juli 2023, 126,63 triliun yang diberikan kepada debitur sebanyak 2,3 juta debitur. Non-performing loan-nya atau NPL tercatat 1,63%. Dan selanjutnya kita cermati dari pengusaha UMKM per kelompok usia di tahun 2022. Gen X itu ada 45 ribuan, kemudian milenial 34 ribuan, baby boomersnya 16 ribuan, kemudian pre-boomers 2.400-an, kemudian Gen Z 1.600-an, dan post Gen Z 0,12 juta. Itu dia untuk pengusaha UMKM per kelompok ya berdasarkan usia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Baik, Bu Sarmila, kita akan lanjutkan kembali. Tadi beberapa persyaratan yang sudah disampaikan. Ada debitur status UMKM-nya, ini berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, kredit KUR-nya terhitung sejak tahun 2015. Nah ini tadi sempat juga nih Anda tekankan, apa yang Anda bisa cermati dengan persyaratan ini, Bu Sarmila? Ya, kalau kita lihat kalau sudah ini KUR-nya katanya kan tadi yang pertama start pertamanya 500 juta. Iya. Iya, nanti dilanjut tahap keduanya non-KUR-nya sampai 5 juta. Berarti kalau sudah sampai ke tahap kedua dari penilaian perbankannya sangat membantu ya Pak ya, karena kan perbankan itu memberikan peminjaman itu kan sebenarnya dengan ada persyaratan ya. Yang pertama melihat karakternya, kemudian lihat kapasitinya, conditionnya, kemudian kapitalnya, dan juga kolateralnya. Yang menarik pertanyaan saya juga nanti kepada pemerintah, kolateral-kolateral yang sudah ada ini, kalau itu diputihkan, apakah tidak diperhitungkan? Kan setiap peminjaman ini ada kolateral, atau KUR ini memang tanpa kolateral ya sampai 5 miliar itu ya Pak, sampai 500 juta itu ya Pak. Oke. Nah itu dia, berarti memang tahapan nanti akan lebih banyak dari sisi perbankannya dalam penghapusan kredit macet UMKM ini? Iya Pak. Jadi kalau menurut saya ya mesti dikaji ulang dan dengan cermat lah. Pada prinsipnya saya setuju, cuman harus ada catatan-catatan sehingga nanti jangan lagi memudahkan buat teman-teman yang sudah mendapatkan pinjaman kemudian nggak bisa dibantu lagi. Jadi ada ketidakadilan ya terhadap teman-teman yang wirausaha yang
memang serius membayar kredit itu ya, apalagi diputihkan begitu dan mereka bisa terus melanjutkan usaha tadi ya. Mereka udah call 5 segala macam. Ini menurut saya kalau buat debitur-debitur yang nanti diputihkan mungkin nggak boleh lagi dapat kredit dulu dalam jangka waktu tertentu atau mereka bekerja dulu di tempat yang lain, ikut bersama yang lain kali Pak ya. Oke, di situ biar ada asas kesetaraan begitu ya, dengan mereka Iya yang serius Pak. dan cukup tertib dalam membayar utang mereka begitu, cicilan mereka. Betul, menurut saya gitu Pak Presiden. Kalau nggak nanti nggak adil ya, orang yang bayar utangnya tepat waktu, semuanya tertib dengan Oke. orang yang nggak bisa bayar utang malah diputihkan gitu kan, itu menarik juga kan, perlu kita bahas. Oke, Betul, Pak. oke. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang terdampak pandemi? Justru kalau kita lihat kan tadi ini urutannya tarik mundur sampai dengan 2015, Bu Sarmila. Ini apa yang bisa kita lihat begitu dari teman-teman, mereka yang terdampak pandemi juga bisa ikut sertakah atau bagaimana seharusnya? Iya, mestinya seperti itu kayak kalau kita lihat dimundurkan sampai 2015. Tapi saya agak perlu bertanya ya Pak, ini yang Oke. disebut UMKM-nya kelas apa ini ya Pak? Apakah ini juga kelas menengah atas juga masuk di UMKM-nya gitu ya? Karena Oke. UMKM itu kan kriterianya masih beragam nih ya Pak ya Betul. terhadap UMKM. Karena kalau saya lihat sekarang ini kan banyak juga supplier-supplier yang mau supply ke company-company besar itu mereka nggak bisa bayar ya Pak ya. Jadi Oke. off-taker-off-takernya itu bermasalah. Jadi ini mungkin tidak serta-merta yang kelas kecil aja kalau saya lihat ini. Malah yang kecil-kecil kayaknya aman ini Pak menurut saya kalau Oke, dibikin oke. 500 sampai 5 miliar ini berarti kan yang ngambil pinjamannya udah settle sebenarnya bisnisnya kan. Tapi karena Oke. terdampak mungkin mereka masuk ke infrastruktur atau bisnis-bisnis yang tadinya memang menjadi pemain-pemain di bidang-bidang yang kayak seperti itulah infrastruktur Iya. atau properti atau pembangunan ini kayaknya seperti itu sih menurut saya. Nah, dari Kadin sendiri mungkin ada rekomendasi mengingat ini kan baru rencana begitu. Apakah nanti ada juga peluang diskusi komunikasi yang coba dijalin untuk menentukan sebenarnya klasifikasinya seperti apa sih kalau memang batasannya 500 juta untuk KUR, kemudian yang non KUR-nya sampai dengan 5 miliar rupiah. Iya Pak, saya justru terima kasih ini dari IDX Channel untuk memberikan masukan kepada kita ya untuk kita berpikir ulang dan ini mesti keterbukaan aja Pak sehingga tidak menjadi moral hajat dan kecemburuan kalau tidak Oke. keterbukaan informasi ya Pak Iya, ya. iya. Kalau terbuka secara informasi yang clear, Iya, Kak. siapa sih yang dapat, siapa sih yang tidak yang memang memperoleh ini dan berapa jumlah orangnya karena kalau saya Oke. lihat tadi jumlah orang yang akan dapat pemutihan ini berapa jumlahnya itu ya Pak dari kalau saya lihat kan tadi jumlah yang Bapak itu Pak Menteri tadi sampaikan sekitar 60-an T gitu kan Oke. untuk 66 T gitu katanya sama untuk perbankan Himbara berarti ini salah satunya untuk menyelamatkan perbankan kita juga supaya mereka tetap survive kayak gitu. Oke, berarti memang yang perlu dijaga verifikasi dan transparansinya begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana penentuan siapa sih yang nanti yang akan masuk dalam daftar mereka yang bisa dihapus ya untuk kredit Iya. macet UMKM. Dan itu memang harus dicermati bersama-sama oleh kita dan kita masyarakat aja ini siapa sebenarnya penerimanya ini itu harus clear Pak supaya kita jangan bilang UMKM yang mana gitu ya Pak ya. Oke. Nah, menarik kalau kita lihat juga pemerintah sampai dengan tahun ini 297 triliun yang disiapkan untuk kredit KUR ini ya, kredit usaha rakyat. Kita akan lihat apakah ini bisa dioptimalkan dan persyaratan-persyaratannya apakah lebih mudah, kemudian akan menjadi trigger juga nih untuk mendorong ekonomi di sektor UMKM. Tahan dulu jawabannya Bu Sarmila, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita hari ini terkait dengan kredit KUR ataupun kredit usaha rakyat dan juga non-KUR yang akan diputihkan atau dihapus begitu kredit macetnya. Langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Ya, Bu Sarmila, kalau kita bicara mengenai transparansi, kemudian bagaimana proses verifikasinya nanti pada saat rencana penghapusan kredit macet di sektor UMKM ini tentu kita harus benar-benar
aware juga ini dalam artian perusahaan-perusahaan mana saja begitu yang akan masuk, kemudian benar-benar seberapa perlunyakah harus dihapuskan kredit macetnya, lantas bagaimana dengan kinerja usahanya dan lain-lain. Nah, teman-teman dari Kadin sendiri bagaimana? Apakah ini juga perlu ada pendampingan yang menyeluruh dalam artian pada saat proses penghapusan pun juga ikut dilibatkan dari pelaku UMKM-nya ataupun organisasi seperti Kadin misalnya? Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi ide untuk penghapusan atau kredit-kredit ini untuk UMKM ini sebenarnya menurut saya ini bagus sekali untuk antisipasi keadaan ekonomi kita ya, wabil khususnya untuk perbankan kita, sehingga nanti mereka ada perbaikan lah ya untuk nilai bukunya cakep gitu loh Pak bahasanya kalau bahasanya gitu ya. Nilai bukunya bagus. Nah, sebenarnya nanti ke depan ini Pak, saya kepengen sekali bersama-sama pemerintah, dan ini juga akan ada pilpresnya itu Pak, peraturan pemerintahnya itu PP-nya akan segera dikeluarkan. Ini nanti mungkin memang kita dari Kadin Indonesia kita pengen sekali ada arahan dari bapak-bapak menteri ini ya, untuk dari pemerintah lah khususnya, untuk bisa bersama-sama kita diajak diskusi gitu loh Pak, supaya kita sebagai pemangku atau boleh bilang pelaku di lapangan itu, sebagai asosiasi-asosiasi yang terlibat di dalam elemen masyarakat ini, memastikan semua itu berjalan on the track, on the schedule dengan yang diharapkan pemerintah juga. Nah, harapan kita juga Pak ke depan untuk penyaluran yang 297 triliun yang Bapak sampaikan tadi, Pak Presiden sampaikan juga tadi, itu juga menjadi PR kita ke depan, supaya ke depan ini kita harus menyiapkan mitigasi resiko yang untuk kita hadapi bersama-sama, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan pemberian kredit di dalam aspek misalnya keberlangsungan daripada bisnisnya itu sendiri gitu. Dan di satu sisi untuk memudahkan pelaku UMKM begitu ya untuk bisa mendapatkan kredit ataupun pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah memberikan salah satu statement yang menarik begitu, bahwa menyarankan perbankan untuk menerapkan kredit scoring ini dalam pembiayaan untuk UMKM. Nah, ini bagaimana? Apakah kredit scoring ini juga bisa diterapkan dan bisa menjadi ya filter lah untuk bisa menjamin UMKM yang benar-benar memiliki kinerja baik yang bisa mendapatkan pembiayaan? Iya Pak, optimis Pak kalau memang benar itu credit scoring itu betul-betul bisa dipakai sekarang ini untuk ke depan dalam salah satu penilaian untuk pemberian kreditnya itu. Kami mendukung ya secara garis besar kita, karena ini juga akan menilai kapabilitas bisnis dan kelancaran bisnis yang bersangkutan begitu kan. Dan memang ini plafon-plafon yang diberikan juga menurut saya Pak itu harus ada fix aset ya, apalagi sekarang pemerintah melalui bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional itu memberikan sertifikat ya Pak, yang membantu pemerintah UKM mendapatkan sertifikat itu bisa diagunkan sebagai jaminan untuk mengambil pembiayaan di perbankan. Jadi menurut saya mitigasi resiko juga bisa kita lakukan ketika kita melibatkan beberapa organisasi atau koperasi ya misalnya sebagai sebagai mitra strategis pemerintah juga, yang kalau kecil-kecil nggak ada salahnya mereka melalui, jadi dia bukan executing, tetapi kita bagusnya membuat satu channeling. Jadi program KUR ini tidak boleh harus executing, harus ada channeling. Sehingga pendampingan yang ada dalam untuk menghambat resiko-resiko atau kita sebut mitigasi resiko itu bisa terjadi. Jadi ke depan ini KUR itu nggak boleh executing menurut saya sih. Jadi nggak boleh direct itu. Jadi dia harus melalui channeling. Ada pihak di tengahnya, sehingga pihak di tengahnya ini yang nantinya akan memberikan lanjutan KUR, yang itu nanti mereka fungsinya sebagai pendamping ya buat si para nasabah ini dalam mengakses pembiayaan, dan juga keterlibatan banyak pihak
itu menarik gitu terlibatan banyak pihak terhadap Baik. penyaluran KUR ini, Pak. Oke, nah salah satu juga untuk mencari pembiayaan begitu kan Kemenkop UKM juga menyarankan ada perusahaan-perusahaan UMKM juga nih yang melantai di pasar modal untuk bisa mendapatkan dana segar di sana. Bagaimana melihat ini? Wah, itu bagus banget, Pak, dan saya mendukung sekali kalau benar-benar sekarang ini banyak sekali dan dipermudah ya, Pak, dengan Bursa Efek Indonesia luar biasa sekarang ini Oke. ada papan akselerasi ya Iya, namanya yang betul. kecil, yang mereka bisa mulai melantai di bursa itu salah satu cara untuk mengakses keuangan Oke. yang tidak terlalu serta-merta harus ke perbankan, ya. Oke, lantas bagaimana optimisme Anda terkait dengan sektor UMKM dengan upaya-upaya pemerintah tadi ada upaya penghapusan kredit macet, semakin dimudahkan, ada kredit scoring yang diharapkan dilakukan oleh perbankan untuk peminjaman dari sektor UMKM, bagaimana Anda melihatnya? Pak Prasetyo, saya optimis banget ya lihat pemerintah sekarang ini Oke. dengan segala daya upayanya ingin membantu UMKM sebenarnya untuk naik kelas, untuk UMKM kita untuk bisa eksis, untuk Oke. UMKM kita bisa melanjutkan usahanya. Tinggal sekarang UMKM-nya dan para pelaku-pelakunya di dalam kegiatan-kegiatan ini betul-betul bisa amanah ya seperti itu. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Kadin Indonesia. Mereka punya kita punya wiki wirausaha juga yang Oke. memang bisa mengakses segala macam program. Baik, itu dia optimisme tetap harus dijaga ya untuk sektor UMKM dan maju terus untuk UMKM Indonesia ke depan. Bu Sarmila, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini dan semoga juga menjadi insight baru mengenai industri ataupun pelaku UMKM di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Sarmila. Terima kasih Mas Prasetyo, terima kasih semua. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pemerintah kaji perluasan harga gas bumi tertentu. Sesaat lagi.